saya ingin menjelaskan materi kami tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Saya di sini tidak sendiri bersama teman-teman saya. Saya Nasib Senturi. Saya Dewari Bokmanalu. Saya Ahmad Rifai Bajedan. Saya Nisirkan Samosir. Dan saya Christian Rambe. Berikut adalah video. Judul kami adalah dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ikhtisar proyek video ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan dengan dinamis antara dinamika historis, konstitusional, konteks sosial politik dan budaya, serta keadilan hukum kontemporer. Memperkenalkan konsep dinamika sejarah ketatanegaraan, menekankan pentingnya memahami evolusi kerangka ketatanegaraan dalam membentuk sistem hukum. Penting dalam perkembangan hukum tata negara seperti makna Carta Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bab ini membahas bagaimana dokumen-dokumen sejarah tersebut mempengaruhi perkembangan hukum ketatanegaraan modern, prinsip-prinsip pemerintahan. Segmen ini mencakup visual seperti animasi, ilustrasi, rekaman arsip, dan membantu menggambarkan konteks sejarah dan evolusi hukum tata negara. Segmen ini berfokus pada konteks sosial politik dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum. Video tersebut mengeksplorasi bagaimana gerakan sosial dan politik seperti gerakan hak sipil dan gerakan hak pilih perempuan telah membentuk sistem hukum. Keadilan hukum kontemporer. Segmen ini mengkaji sistem peradilan hukum kontemporer dan hubungannya dengan dinamika historis, konstitusional, serta konteks sosial politik dan budaya. Penting membahas tantangan yang dihadapi sosial sistem hukum dalam menyeimbangkan hak individu dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Proyek video ini dirancang untuk mendidik mahasiswa hukum dan kompleksitas sistem hukum dan pentingnya mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya penerapan. Dan di situ tidak hanya mahasiswa hukum, semua mahasiswa yang mencakup dengan PKN juga dapat kita buat untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa menjadi mengerti tentang hukum. Video ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para profesional hukum tentang faktor sejarah dan sosial yang mempengaruhi sistem hukum, memungkinkan mereka untuk melayani klien mereka dengan lebih baik dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan setara. Juga bertujuan untuk masyarakat umum memberikan gambaran komprehensif tentang sistem hukum dan hubungannya dengan konteks sejarah dan sosial, serta mendorong pemirsa untuk berpikir kritis tentang peran hukum dan membentuk masyarakat. Sosiologi politik adalah proses hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur sosial dan hubungan antara tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Fokusnya kajian adalah sosial politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Materi korupsi adalah topik yang sangat penting untuk dipahami. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat. Beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi antara lain penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan konflik kepentingan. Korupsi dapat berdampak buruk bagi masyarakat, seperti meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas layanan publik, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami pengertian korupsi menurut perspektif hukum yang dijabarkan dalam 13 buah pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah. Pengumuman rencana pengadaan pada website pengadaan nasional menurut Perpres nomor 8 tahun 2006 tidak wajib tetapi bersifat bila memungkinkan atau diupayakan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Karena itu penerapan elektronik announcement dimulai dengan pilot project dengan mengikut sertakan 20 instansi pada tahun 2006 sebagai ukuran keinginan instansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui transparansi dalam pengadaan barang dan jasa mereka. Korupsi dalam skala besar seperti ini merugikan negara secara ekonomi dan sosial, menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan tegas, transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat diperlukan untuk memerangi korupsi dan memulihkan integritas dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 8 tipe korupsi, yaitu yang pertama, political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Yang kedua, political kickbacks, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan, borongan antara pejabat, pelaksana, dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Yang keempat, corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun non-negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption, ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh, ideological corruption, ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang kedelapan, mercenary corruption, yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Strategi berantas korupsi. KPK menerapkan 3 strategi pemberantasan korupsi untuk menciptakan negara Indonesia yang bersih dari korupsi, yaitu edukasi dan kampanye. Melalui program politik cerdas berintegritas, KPK berusaha mengedukasi anti korupsi melalui partai politik yang menjadi jalan masuk masyarakat menuju dunia politik. Pada masyarakat umum, KPK juga memberikan edukasi berupa materi pendidikan anti korupsi yang disesuaikan dengan usia untuk membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Perbaikan sistem menciptakan partai politik yang anti korupsi serta menanamkan nilai integritas pada partai politik melalui SIPP, Sistem Integrasi Partai Politik. Selain itu, menciptakan sistem baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang meminimalkan terjadinya peluang korupsi. Represif atau penindakan, upaya penindakan hukum bagi koruptor untuk memberi efek jerah dan takut sehingga tidak mau melakukan korupsi lagi. Menciptakan sistem pemerintahan yang anti korupsi memang tidak mudah karena melibatkan banyak pihak, namun bisa memulainya dengan hajar serangan fajar menjelang pemilu. Alasannya karena jika ada calon legislatif yang memberikan serangan fajar, maka sudah pasti orang itu tidak berintegritas sehingga mungkin saja akan melakukan korupsi setelah menjabat. Wahai para calon legislatif dan pemimpin, jadilah pribadi yang berintegritas dan yang anti korupsi.
Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan dalam sebuah masalah atau organisasi melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap menyimak berita koruptor di media, seringkali kita ikut geram dibuatnya. Selain karena hal ini sudah sering terjadi, kebanyakan koruptor tidak menyesali perbuatannya. Kita boleh saja marah akan perbuatan koruptor, tetapi sadar atau tidak, korupsi itu tidak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara yang jelas-jelas merugikan. Korupsi bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang mungkin menurut kita wajar dan lumrah karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan 10 perilaku korupsi di kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari. Yang pertama adalah datang terlambat. Nampaknya sudah menjadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan wajar di Indonesia. Bahkan banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Korupsi bukan hanya terjadi dalam bentuk uang, melainkan juga waktu. Disadari atau tidak, jika datang terlambat, kita menguras waktu orang lain karena menunggu kedatangan kita. Seperti pepatah mengatakan, time is money. Jika menguras waktu orang lain, maksudnya kita menghabiskan uang mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak mengembalikan uang kembalian. Sebagai anak, mungkin kita pernah disuruh membeli sesuatu di toko. Ternyata tidak sedikit yang menyepelekan uang kembalian. Apalagi kalau kembaliannya tidak seberapa, meskipun uang kembalian itu kecil, tapi kalau diambil dengan tidak jujur, tetap saja namanya penggelapan. Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan korupsi yang besar bisa jadi berawal dari kebiasaan kecil di keluarga seperti ini. Yang ketiga adalah menyela antrian. Ketika kita sedang antri di sebuah tempat perjalanan, kemudian ada orang yang menerobos masuk mengambil tempat, pasti kita akan merasa perilaku orang tersebut tidak pantas. Hal ini adalah korupsi tempat yang merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Yang keempat merupakan menggunakan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin di antara kita ada diperintahkan untuk merawat barang atau benda milik bersama, misalnya alat tulis kantor, tetapi alat tersebut kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan sepele pulpen atau spidol, kalau dipakai dengan diam-diam tanpa izin, dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Karena bagaimanapun, apa yang kita lakukan tersebut tetap saja mengurangi nilai barang yang dimaksud. 5. Titip absen. Titip absen merupakan fenomena yang akrab di telinga mahasiswa, yaitu kegiatan meminta teman untuk memanipulasi kehadiran si penitip absen di daftar kehadiran. Padahal kegiatan ini merupakan bentuk kebohongan yang dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan risiko yang akan diterima oleh orang lain akibat perilakunya. Enam, plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya ataupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Dalam dunia pekerjaan dan pendidikan, jika terbukti melakukan copy-paste, pekerjaan orang lain akan diberi sanksi atau dikeluarkan dari perusahaan. Jadi, lebih baik hargai usaha sendiri seperti apapun hasilnya daripada plagiarisme. Karena hal ini melanggar hak orang lain. 7. Memanfaatkan jabatan atau hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu atau bisa disebut nepotisme. 8. Memberi uang damai saat ditilang polisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik uang damai ternyata masih banyak dilakukan oleh aparat atau penegak hukum di Indonesia. Salah satunya saat terjadi penilangan. Banyak orang yang lebih memilih bayar uang damai daripada persidangan. Apapun alasannya, hal tersebut adalah tindakan korupsi. Lebih baik mengikuti tata cara sidang dan membayar denda tilang tersebut yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. 9. Sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Meski tidak semua perantau melakukannya, tapi praktik curang yang satu ini sering dilakukan oleh mereka yang tinggal jauh dari orang tua. Misalnya uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 2 juta rupiah, tetapi banyak yang meminta kepada orang tuanya sebesar 3 juta. Padahal uang tersebut dipakai untuk membeli skincare, top up ML, dan nongkrong. Praktik korupsi tersebut memang terlihat sepele bagi sebagian orang,
Yang ke-10, markup saat membuat laporan keuangan. Dalam data mencatat sepanjang 2018, terdapat 76 kasus korupsi dengan modus markup anggaran. Markup sama dengan curang atau mempermainkan anggaran. Dalam studi kasus yang kami ambil, yaitu tentang korupsi 271 triliun oleh Harvey Moise. Dalam korupsi ini, Harvey disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 yang ke-1 KUHP. Total tersangka dalam kasus ini sudah mencapai 16 orang. Yang pertama adalah SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua adalah MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang. Yang ketiga adalah HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP pengusaha milik tersangka TN alias AN. Yang keempat adalah MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021. Yang kelima adalah EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai 2018. Yang keenam adalah BY selaku mantan komisaris CVVIP. Yang ketujuh adalah RI selaku Direktur Utama PT SPS. Yang ke-8 adalah AA selaku manajer operasional tambang CVVIP. Yang ke-10 adalah TT tersangka kasus perintangan penyelidikan perkara 11. Yang ke-11 adalah RL General Manager PT TIN. Yang ke-12 adalah SP selaku Direktur Utama PT RBT. Yang ke-13 adalah RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Yang ke-14 adalah ALW selaku Direktur Operasional tahun 2018, 2017, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai 2020 PT Timah Tbk. Yang ke-15 adalah manajer PT QSA yaitu Helena Lim. Yang ke-16 adalah Harvey Moise, kepanjangan tangan PT RBT. Dalam kasus kelima sepanjang 2015 sampai 2022 telah menyebabkan kerugian sebesar 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan atau ekologis yaitu 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan yaitu 60 triliun dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 5 triliun. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47 triliun. Kasus korupsi timah ini ternyata jadi jumlah paling besar kerugian yang ditanggung oleh negara. Sebelum sudah terdapat beberapa kasus mega korupsi dengan kerugian keuangan negara fantastis. Di sini akan menjelaskan awal terungkapnya tentang kasus korupsi timah. Awal terungkapnya praktek korupsi pengolahan tambang timah. Terungkapnya kasus ini bermula ketika Kejagung mengusutnya melalui Jaksa Agung Muda Timah Pidana Khusus atau Jamsitsus. Dalam prosesnya, Jamsitsus itu tidak menerapkan operasi tangkap tangan atau OTT yang biasa digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi menggunakan metode case building atau pengembangan kasus. OTT merupakan strategi yang dirancang untuk menangkap bahasa pelaku kejahatan saat melakukan perbuatannya dan biasa diawali dengan penyadapan. Sedangkan case building dapat dipahami sebagai pengembangan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti guna mengontimilasi penyelesaian kasus melalui metode ini. Perkara yang diusut dapat dikenakan ancaman hukuman yang berat dan berlapis dibandingkan dengan perkara lainnya yang bersifat suap menyuap. Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Ketut Sumedana mulai membicarakan kasus ini sejak Oktober 2023 lalu. Saat itu dirinya mengatakan bahwa penyidik dapat pihaknya telah melakukan
penggeledahan hingga penyitaan di beberapa lokasi yang berada di Bangka Belitung. Ketut menjelaskan bahwa dalam praktik korupsi ini terdapat kerjasama pengolahan lahan ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan pihak swasta. Hasil pengelolaan ilegal tersebut dijual kembali ke PT Timah Tbk sebagai berpotensi menyebabkan kerugian negara berupa kerugian lingkungan disebabkan oleh praktik tambang ilegal. Angka korupsi sebesar 271 triliun rupiah memang sangat mengkhawatirkan. Jumlah tersebut merupakan estimasi kerugian negara akibat praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Beberapa hal penting terkait angka ini: 1. Sumber data, 2. Dampak ekonomi, 3. Upaya pemberantasan, 4. Tantangan ke depan. Angka 271 triliun rupiah ini harus menjadi campuran bagi kita semua untuk semakin giat memerangi korupsi segala lini. Hanya demikian, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Asal-usul angka korupsi sebesar 271 triliun rupiah di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sumber data. Angka ini berasal dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2019. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dan penelusuran atas berbagai kasus korupsi yang terdeteksi di berbagai sektor pemerintahan. 2. Metode perhitungan. Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menghitung kerugian negara akibat korupsi. Perhitungan mencakup berbagai bentuk korupsi seperti penyuapan, penggelapan, markup anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Angka 271 triliun merupakan estimasi total kerugian negara yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama periode pemeriksaan. 3. Cakupan sektor. Angka ini mencakup berbagai sektor pemerintahan seperti pengadaan barang atau jasa, perizinan pengelolaan anggaran, dan proyek-proyek infrastruktur. Korupsi terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. 4. Keterbatasan data. Angka 271 triliun merupakan estimasi, bukan angka pasti, karena masih banyak kasus korupsi yang belum terdeteksi. Terdapat kemungkinan adanya praktik korupsi yang belum terungkap atau sulit dibuktikan secara hukum. Angka 271 triliun rupiah ini menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi di Indonesia dan dampaknya yang sangat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang adil, peningkatan integritas aparatur, dan partisipasi aktif masyarakat.